Bapak dan Ibu, izinkan saya bertanya dengan jujur. Apakah setiap hari Anda merasa sudah makan sehat karena rajin mengonsumsi buah? Bahkan mungkin buah selalu ada di meja makan atau kulkas rumah. Tapi anehnya, tekanan darah tetap tinggi. Kepala sering terasa berat, mudah lelah, atau tiba-tiba dokter mengatakan ada resiko stroke. Di ruang praktek saya, kalimat yang paling sering saya dengar adalah ini. Dok, saya tidak pernah makan gorengan. Saya rajin makan buah. Kok bisa kena stroke? Pertanyaan ini selalu membuat saya berhenti sejenak, karena jawabannya sering mengejutkan pasien. Ada buah-buah tertentu yang memang sehat, tapi pada usia lanjut, jika dimakan dengan cara yang salah, justru bisa menjadi pemicu masalah serius pada pembuluh darah. Yang lebih mengejutkan lagi, buah-buah ini adalah buah favorit yang sering dianggap paling aman, bahkan sering direkomendasikan oleh tetangga, teman arisan, atau grup WhatsApp keluarga. Sayangnya, tidak semua orang tahu batas aman dan cara konsumsinya. Di video ini, saya akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, tanpa menakut-nakuti, tanpa larangan berlebihan. Saya akan berbagi pengalaman nyata dari pasien lansia yang pernah saya tangani, serta penjelasan medis sederhana agar Bapak dan Ibu bisa tetap menikmati buah dengan aman, tanpa mengorbankan kesehatan otak dan pembuluh darah. Jadi, sebelum menyuapkan buah berikutnya hari ini, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena satu informasi kecil bisa membuat perbedaan besar bagi kesehatan Anda. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak dan Ibu, banyak pasien lansia yang datang ke saya dengan wajah bingung dan sedikit kecewa. Mereka berkata, "Dok, saya sudah berusaha hidup sehat. Nasi saya kurangi, gorengan jarang, tiap hari makan buah. Tapi kenapa tekanan darah tetap naik dan kolesterol tidak turun?" Pertanyaan ini sangat wajar, karena sejak dulu kita diajarkan bahwa buah adalah simbol makanan sehat. Itu benar, buah mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Namun yang sering terlupakan adalah satu hal penting. Cara tubuh memproses makanan di usia 60 tahun ke atas tidak lagi sama seperti saat usia 30 atau 40 tahun. Seiring bertambahnya usia, metabolisme melambat. Sensitivitas insulin menurun, pembuluh darah menjadi lebih kaku. Fungsi ginjal dan hati juga tidak sekuat dulu. Artinya, gula alami dari buah yang dulu mudah diolah tubuh kini bisa lebih lama beredar di darah jika dikonsumsi berlebihan atau tidak tepat waktu. Saya pernah menangani seorang pasien pria usia 67 tahun. Setiap pagi beliau rutin sarapan dengan pisang matang dan segelas jus buah kemasan. Beliau merasa itu pilihan terbaik. Tidak pernah minum manis, tidak suka kue. Namun hasil cek menunjukkan gula darah puasa dan tekanan darahnya perlahan naik. Setelah ditelusuri, asupan gula hariannya justru paling besar berasal dari buah dan jus. Perlu Bapak dan Ibu pahami, gula alami dalam buah tetaplah gula. Fruktosa yang berlebihan bisa memicu lonjakan gula darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, dinding pembuluh darah bisa mengalami peradangan ringan terus-menerus. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal sebagai salah satu faktor yang mempercepat penyempitan pembuluh darah otak. Ditambah lagi, beberapa jenis buah memiliki indeks glikemik tinggi. Artinya, buah tersebut cepat menaikkan gula darah. Pada lansia dengan riwayat hipertensi,
diabetes, atau kolesterol, kondisi ini bisa memperbesar risiko stroke jika tidak dikendalikan. Masalahnya bukan pada buahnya saja, tapi pada jumlah, jenis, waktu makan, dan kondisi tubuh masing-masing orang. Inilah yang sering tidak disadari. Karena merasa buah itu sehat, porsinya sering tidak terkontrol. Disinilah pentingnya memahami bahwa pola makan sehat di usia lanjut bukan soal menghindari buah, tetapi memilih dengan bijak. Menyesuaikan dengan kondisi tubuh agar manfaatnya tetap didapat tanpa menimbulkan risiko tersembunyi bagi kesehatan otak dan pembuluh darah. Bapak dan Ibu, saat saya menemui pasien lansia di ruang praktik, ada satu kalimat yang sering saya dengar. "Dok, buah kan sehat, masa buah bisa bikin masalah?" Pertanyaan ini sangat wajar karena buah memang bukan musuh kesehatan. Namun pada kondisi tertentu, beberapa buah favorit justru perlu dikonsumsi dengan lebih hati-hati. Mari kita ambil contoh pisang matang. Pisang sering dipilih karena mudah dikunyah, mengenyangkan, dan rasanya manis alami. Namun, pisang yang sangat matang memiliki kandungan gula yang cukup tinggi dan indeks glikemik yang juga tinggi. Pada lansia dengan tekanan darah tinggi atau gula darah yang mulai tidak stabil, konsumsi pisang matang dalam jumlah besar dapat memicu lonjakan gula darah yang tidak disadari. Lonjakan ini bila terjadi berulang dapat memperberat kerja pembuluh darah otak. Contoh lain adalah durian. Banyak pasien berkata, "Saya hanya makan sedikit, Dok." Masalahnya, durian mengandung gula dan lemak yang cukup tinggi. Kombinasi ini bisa meningkatkan tekanan darah dan kadar lemak darah secara bersamaan. Pada lansia dengan riwayat hipertensi, kondisi ini bisa menjadi pemicu serius gangguan aliran darah ke otak. Mangga manis juga sering dianggap aman karena kaya vitamin. Itu benar, namun mangga yang terlalu matang mengandung fruktosa tinggi. Bila dimakan tanpa protein pendamping atau dikonsumsi sore hingga malam hari, gula darah bisa naik lebih lama karena metabolisme tubuh melambat di usia lanjut. Saya juga sering menemui lansia yang rutin minum jus buah kemasan atau jus buah segar tanpa ampas. Padahal, saat buah di jus, serat alaminya berkurang drastis. Akibatnya, gula masuk ke darah jauh lebih cepat dibandingkan buah utuh. Inilah sebabnya, jus buah sering memberi efek lonjakan gula yang lebih tajam, meskipun terasa segar dan sehat. Beberapa buah kering seperti kismis dan kurma juga perlu diperhatikan. Ukurannya kecil, tetapi kandungan gulanya sangat padat. Banyak pasien tidak sadar sudah mengonsumsi gula berlebih hanya dari segenggam kecil buah kering. Perlu dipahami, tubuh lansia lebih sensitif terhadap perubahan gula darah dan tekanan darah. Ketika kadar gula sering naik turun tajam, dinding pembuluh darah menjadi lebih mudah rusak. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa meningkatkan risiko sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Bukan berarti buah harus dihindari, yang dibutuhkan adalah kesadaran, mengenali jenis buah, porsinya, dan cara mengonsumsinya. Dengan pemahaman ini, Bapak dan Ibu tetap bisa menikmati buah dengan aman, tanpa menambah risiko kesehatan yang tidak diinginkan. Bapak dan Ibu, setelah memahami bahwa tidak semua buah aman jika dikonsumsi sembarangan, sekarang saya ingin mengajak melihat sisi yang lebih menenangkan. Kabar baiknya, buah tetap bisa menjadi sahabat kesehatan, asalkan cara makannya tepat. Saya teringat seorang pasien lansia yang datang dengan wajah bingung. Beliau berkata, "Dok, saya sudah mengurangi nasi, tapi kok tekanan darah masih sering naik?" Setelah saya tanya lebih dalam, ternyata setiap pagi beliau sarapan hanya dengan sepiring besar buah campur. Niatnya baik, ingin hidup lebih sehat. Namun, tanpa disadari, tubuhnya justru menerima gula alami dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Di usia lanjut, metabolisme tubuh melambat. Hormon insulin juga tidak secepat dulu bekerja menurunkan gula darah. Karena itu,
Cara makan buah sangat berpengaruh pada kestabilan gula dan tekanan darah. Salah satu prinsip penting adalah mengonsumsi buah dalam porsi kecil tapi teratur. Tidak perlu 1 piring penuh, 1-2 potong sedang sudah cukup untuk sekali makan. Waktu makan juga berperan besar. Buah sebaiknya dikonsumsi di pagi atau siang hari saat tubuh masih aktif membakar energi. Banyak panduan kesehatan menyarankan agar lansia menghindari buah manis dalam jumlah besar di malam hari, karena gula cenderung bertahan lebih lama di aliran darah saat tubuh beristirahat. Cara lain yang sangat membantu adalah mengkombinasikan buah dengan sumber protein atau lemak sehat. Misalnya, makan pepaya dengan sedikit yogurt tawar, atau apel dengan segenggam kacang. Kombinasi ini membuat penyerapan gula lebih lambat, sehingga lonjakan gula darah bisa dicegah. Prinsip ini juga sering digunakan dalam pengaturan pola makan penderita diabetes dan hipertensi di berbagai negara. Saya juga sering menyarankan pasien untuk memilih buah yang masih utuh, bukan dalam bentuk jus. Mengunyah buah utuh membantu serat bekerja optimal. Serat inilah yang melindungi pembuluh darah dengan cara mengikat gula dan lemak berlebih di dalam tubuh. Saat buah dijadikan jus, apalagi tanpa ampas, manfaat perlindungan ini jauh berkurang. Tidak kalah penting adalah memperhatikan reaksi tubuh sendiri. Setiap orang berbeda. Ada pasien yang tekanan darahnya mudah naik setelah makan buah tertentu. Ada juga yang merasa cepat lemas atau pusing. Saya selalu mengingatkan, tubuh adalah alarm terbaik. Jika setelah makan buah muncul keluhan, itu tanda untuk mengevaluasi jenis dan porsinya. Dengan cara makan yang lebih bijak, buah tidak lagi menjadi beban, tetapi justru membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, menurunkan peradangan, dan mendukung aliran darah ke otak. Inilah kunci agar manfaat buah tetap terasa, tanpa meningkatkan risiko gangguan serius di usia lanjut. Bapak dan Ibu, di ruang praktek saya, ada satu kalimat yang sering sekali saya sampaikan. Menjaga kesehatan pembuluh darah itu bukan soal pantangan ketat, tetapi soal kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Banyak pasien merasa takut setelah mendengar kata stroke. Padahal, tubuh kita sebenarnya selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki diri, meski usia sudah bertambah. Saya pernah menangani seorang lansia yang awalnya datang dengan tekanan darah sering naik turun dan mudah pusing. Beliau mengira ini hanya faktor usia. Setelah kami perbaiki beberapa kebiasaan sederhana, kondisinya jauh lebih stabil. Tidak ada obat tambahan yang rumit, hanya perubahan pola hidup yang lebih ramah untuk pembuluh darah. Langkah pertama adalah menjaga keseimbangan gula darah setiap hari. Berbagai sumber kesehatan dunia menekankan bahwa lonjakan gula darah yang berulang dapat merusak dinding pembuluh darah secara perlahan. Karena itu, penting untuk makan teratur, tidak menunda jam makan, dan menghindari kebiasaan ngemil manis tanpa disadari. Air putih juga sering diremehkan. Padahal, cukup minum membantu darah tetap encer dan mengalir lebih lancar ke otak. Langkah berikutnya adalah menggerakkan tubuh dengan cara yang aman. Tidak perlu olahraga berat. Jalan kaki santai selama 20 hingga 30 menit sudah cukup membantu melatih elastisitas pembuluh darah. Saya sering menyarankan pasien berjalan pagi sambil menikmati udara segar atau sekadar bergerak ringan di dalam rumah. Aktivitas sederhana ini terbukti membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Pola tidur juga tidak kalah penting. Banyak lansia yang tidur larut atau sering terbangun di malam hari. Kurang tidur dapat memicu hormon stres meningkat, yang pada akhirnya membuat tekanan darah sulit dikendalikan. Cobalah tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Matikan televisi lebih awal dan buat suasana kamar tenang. Kebiasaan ini sangat membantu menjaga kestabilan sistem saraf dan pembuluh darah. Selanjutnya, perhatikan emosi dan pikiran. Stres yang menumpuk seringkali tidak terasa, tetapi dampaknya nyata. Dalam dunia medis, stres kronis dikaitkan dengan peradangan pembuluh darah dan peningkatan risiko penyakit jantung serta stroke. Luangkan waktu untuk melakukan hal yang disukai. Berbincang dengan keluarga,
berkebun, atau sekedar duduk santai sambil berdoa bisa menjadi terapi alami yang menenangkan tubuh. Terakhir, jangan ragu untuk memeriksakan kesehatan secara rutin. Banyak pasien merasa baik-baik saja, padahal tekanan darah atau gula darahnya sudah tinggi. Pemeriksaan berkala membantu mendeteksi masalah lebih awal, sehingga langkah pencegahan bisa dilakukan sebelum kondisi menjadi serius. Bapak dan Ibu, menjaga kesehatan di usia lanjut bukan tentang hidup dengan rasa takut. Ini tentang mengenali tubuh, menghormati batasnya, dan merawatnya dengan penuh perhatian. Dengan kebiasaan yang tepat, pembuluh darah bisa tetap sehat, pikiran lebih tenang, dan kualitas hidup tetap terjaga hingga usia senja. Bapak dan Ibu, semoga penjelasan hari ini bisa menjadi pengingat bahwa kesehatan adalah aset paling berharga di usia senja. Jangan menunggu tubuh benar-benar lelah, baru mulai peduli. Perubahan kecil yang dilakukan hari ini bisa membawa dampak besar untuk hari esok. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan ke keluarga, sahabat, dan grup WhatsApp agar semakin banyak lansia yang sadar pentingnya menjaga kesehatan sejak sekarang. Jangan lupa tuliskan kota asal Bapak dan Ibu di kolom komentar agar kami tahu dari mana saja keluarga lansia sehat abadi menyimak video ini. Tekan tombol like sebagai dukungan dan subscribe agar tidak ketinggalan edukasi kesehatan berikutnya yang disampaikan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Ingat, menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga demi orang-orang tercinta di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap jaga pola hidup sehat, kelola pikiran dengan tenang, dan rawat tubuh dengan penuh perhatian. Saya Dr. Indri pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan.